Ketika kamu berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur, kenapa tidak menonton satu episode Membangun di Alam Liar yang menghibur dan meredakan stres? Itu adalah obat terbaik bagi mereka yang tidak bisa tidur di malam hari. Setelah menontonnya, dijamin kamu bisa tidur nyenyak. Segera ambil ponselmu yang berisi sekitar 60% daya, dan letakkan kaki kananku di atas kaki kirimu. Mari kita nikmati proses meredakan stres ini secara perlahan. Ini adalah hari pertama Xiao Mei memasuki hutan. Sejak mengetahui bahwa kakak sepupunya membangun rumah perpustakaan megah di alam liar. Setelah itu, dia juga mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji jutaan mata uang. Dia masuk ke dalam hutan yang sepi untuk bergabung dengan kakak sepupunya. Namun, ketika dia baru saja memasuki bagian terdalam hutan, dia tanpa sadar tersesat. Lalu langit mulai tidak bersahabat, dan hujan deras mulai turun. Xiao Mei terpaksa membawa Gou Zi dan Hou Ge untuk berlindung di dalam tebing. Tapi sayangnya, keberuntungannya buruk adalah di hutan sering ada serangga dan tikus berbahaya yang berkeliaran. Xiao Mei beristirahat sejenak di tempat. Tidak ada pilihan lain selain memulai perjalanan baru. Memutuskan untuk mencari tempat perlindungan sementara. Menunggu orang baik yang lewat untuk memberikan bantuan. Setelah berjalan kaki sejauh 2,5 kilometer, sebuah pohon besar yang tumbuh di tebing menarik perhatiannya. Xiao Mei beristirahat sejenak di tempat. Memutuskan untuk membangun tempat perlindungan sementara di atas. Dia segera mengeluarkan golok yang dibawanya untuk mengumpulkan bahan bangunan di hutan terdekat. Sejumlah tanaman merambat yang fleksibel, tepat untuk digunakan membuat tempat berlindung berbentuk ayunan. Berkat usaha Xiao Mei yang tiada henti, dia segera mengumpulkan banyak sekali. Sejumlah cabang lunak yang cukup keras, juga bisa dibuat menjadi kerangka tempat perlindungan. Dia menggunakan seluruh tenaganya, mematahkan cabang-cabang menjadi bentuk melingkar. Pertama, gunakan tali yang halus untuk mengikat titik sambungan. Kemudian gunakan sisa tali. Selubungi batang pohon sepenuhnya. Buat kerangka dasar untuk tempat berlindung sementara berbentuk ayunan. Terakhir, cukup pasang beberapa batang kayu pendek di dasar. Kemudian potong bagian yang berlebih. Dasar tempat perlindungan telah berhasil dibangun. Selanjutnya, dapat mengikatnya di pohon. Dia terlebih dahulu mengambil seikat tali, mengikatnya di tengah pohon. Sementara sisa tali akan membentang sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Dengan demikian, tali dapat digunakan untuk mengikat dasar di udara. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Mei mencoba untuk menguji kenyamanannya. Stabilitasnya jelas sangat baik, hanya saja bagian bawah terasa tidak nyaman. Dia kemudian mulai merajut sisa tali. Berkat keterampilan Xiao Mei yang terampil, tali tampak seolah-olah memiliki jiwa. Hanya memerlukan waktu 10 menit, maka didapatkanlah sebuah tikar dari anyaman rotan yang sesuai dengan ukuran dasar. Tidur di atasnya terasa jauh lebih nyaman sekarang. Setelah istirahat sebentar, Xiao Mei kemudian melengkapi keliling tempat perlindungan. Terlihat dia pertama-tama mengikatkan cabang-cabang pada dasar, membentuknya menjadi setengah lingkaran. Di pintu masuk bisa menggunakan sisa rotan untuk membungkus seluruh tempat berlindung berbentuk ayunan. Ketika dia selesai melakukan semua ini, sudah sore hari. Saat ini tempat perlindungan itu juga perlahan mulai berbentuk. Tapi terus-menerus naik turun bukanlah solusi. Xiao Mei terpaksa menggunakan 2 batang kayu bulat yang kokoh untuk mengikatnya pada dasar, membuatnya menjadi sebuah tangga sederhana. Dasar tangga kemudian dipadatkan dengan batu untuk mencegah saat tidur di malam hari terbang terbawa angin kencang. Setelah ada tangga, kedepannya akan jauh lebih mudah untuk naik turun. Melihat langit perlahan-lahan mulai redup, setelah Xiao Mei menempatkan barang-barang bawaannya dengan rapi, dia pergi ke sekitar untuk mengumpulkan banyak ranting sebagai kayu bakar. Bersiap untuk membuat makan malam pertama di alam liar. Dia mengupas bambu menjadi tombak bambu untuk bahan pemantik api. Kemudian dia menyalakannya dengan batang magnesium. Api yang menyala di antara kayu bakar membuat Xiao Mei merasa lebih hangat. Sementara itu, langit sudah sepenuhnya gelap. Dia meletakkan sedikit makanan ke dalam api unggun untuk dipanggang. Setelah itu, sambil menunggu, dia memasang perangkat penerangan dengan baik. Pada saat itu, api unggun memancarkan aroma yang menggoda. Setelah dia membuka kertas aluminium, dia menaruh daging panggang ke dalam mangkuk kayu. Bersama teman-temannya di rumah baru, menikmati makan malam di bawah sinar bulan bersama. Ayah. Setelah makan dan minum dengan puas,
Xiao Mei pun didampingi oleh Gouzi dan Hoge. Dia dengan tenang masuk ke dalam alam mimpi.